Aldebaran di penjara. Kejadian mengejutkan usai melumpuhkan anak buah Sekar malah berujung fitnah dan jadi petaka. Ada yang menarik dari sinopsis sinetron Ikatan Cinta hari ini, Selasa, tanggal 13 Juni tahun 2023, khususnya soal nasib Aldebaran usai berhasil melumpuhkan Rifat yang merupakan anak buah Sekar. Sebelumnya diceritakan, aksi balas dendam Sekar dengan menyuruh Rifat dan anak buahnya menculik Reina dan Askara gagal bahkan hancur berantakan. Bahkan, orang-orang suruhan Sekar tersebut sudah ditangkap polisi. Namun, Rifat bisa lolos dan melarikan diri. Aksi Rifat ternyata belum selesai dan dia masih ingin menghabisi Pak Adnan dan Marsha. Diam-diam, Rifat membuntuti Namira dan Marsha yang ada di rumah sakit untuk melihat kondisi Pak Adnan yang sedang dirawat. Saat itu di rumah sakit, Rifat juga sebenarnya melihat Raisa. Karena dianggap jadi penyebab kegagalan aksi terhadap Reina dan Askara, Raisa juga rencananya akan menjadi target Rifat. Namun, Raisa akan menjadi target selanjutnya setelah dia selesai dengan Marsha. Di rumah sakit, juga ada Aldebaran dan Randy. Sebelum pulang, Aldebaran meminta anak buahnya mengawasi Pak Adnan. Tepatnya di saat Aldebaran dan Randy akan pulang dari rumah sakit, Rifat melancarkan aksinya menyerang Marsha dari belakang. Namun, Namira spontan berusaha melindungi Marsha dan akhirnya dia yang terkena serangan Rifat. Sontak, kejadian ini membuat Marsha histeris. Mendengar teriakan Marsha, Aldebaran dan Randy yang sudah dalam perjalanan keluar rumah sakit langsung kembali ke ruangan Pak Adnan. Usai melancarkan aksinya, Rifat langsung melarikan diri. Aldebaran lalu melihat Namira lemas dan rebah. Melihat ada seseorang yang lari, Aldebaran langsung melakukan pengejaran. Aldebaran akhirnya dapat menyusul Rifat di luar rumah sakit. Dengan kemampuan bela diri yang dimilikinya, Aldebaran dapat dengan mudah melumpuhkan Rifat. Saat menghajar Rifat, Aldebaran juga tampak sangat geram. Saat Rifat sudah tergeletak tak berdaya, sambil berjongkok Aldebaran juga sempat menanyakan kenapa dia melakukan penyerangan itu kepada Namira. Menjawab Aldebaran, dengan susah payah Rifat menyebut bahwa dia sebenarnya salah sasaran. Yang menjadi target sesungguhnya adalah Marsha. Semakin geram, Aldebaran kembali menghajar Rifat. Mengira Rifat sudah berhasil dilumpuhkan dan pingsan, Aldebaran berdiri dan berbalik membelakangi Rifat sembari mengeluarkan handphone dari saku celananya. Belum sempat Aldebaran menelepon, Rifat yang ternyata masih sadar bangkit dan mencoba melarikan diri. Melihat itu, Aldebaran pun langsung mengejar. Namun apes bagi Rifat, saat dia berlari dan hendak menyeberangi jalan, sebuah mobil sedang melintas dan langsung menabraknya. Rifat pun tergeletak di pinggir jalan dan mobil yang menabraknya langsung kabur begitu saja tanpa mempedulikannya. Aldebaran yang melihat kejadian itu dan berada di dekat Rifat juga tampak bingung. Saat itu, tampak hanya ada dia dan Rifat yang sudah tergeletak, tak terlihat ada orang lain yang bisa menjadi saksi mata kejadian tersebut. Lalu apakah yang akan dilakukan Aldebaran selanjutnya? Apakah Aldebaran akan dituduh membunuh bila Rifat meninggal dan hal itu akan membuatnya masuk penjara? Agar tak penasaran, saksikan terus keseruan sinetron Ikatan Cinta di RCTI. Arya Saloka, aktor serta pemain sinetron ini sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat, terutama ibu-ibu rumah tangga penggemar setia sinetron Ikatan Cinta. Arya Saloka memang cukup sukses memerankan karakter Aldebaran bersama dengan Amanda Manopo yang menjadi pemeran Andin. Lewat sinetron Ikatan Cinta, popularitas Arya Saloka mulai melejit.
Akting dari lelaki yang pernah berkuliah di Universitas Negeri Malang ini dinilai sangat baik dan membuat para warganet jatuh hati. Lalu seperti apa sebenarnya sosok pria kelahiran Bali ini? Yuk, simak sisi menarik dan profil Arya Saloka. Arya Saloka yang memiliki nama lengkap Yuda Prawira Suryowilogo ini lahir pada tanggal 27 Juni tahun 1991 di Denpasar, Bali. Dia lahir dari pasangan Murtiningsih Hardono dan Hardono Surwilogo. Awal mula Arya Saloka terjun ke dunia entertainment berawal dari ketidaksengajaan. Pada suatu ketika, Arya Saloka mendatangi sahabatnya sedang berada di lokasi syuting FTV. Dan di sanalah ia bertemu dengan manajer dan mendapat tawaran menjadi aktor di Jakarta. Karena masih kuliah, tawaran itu belum memikat Arya Saloka. Arya Saloka khawatir kesibukan menjadi aktor bisa membuatnya tidak fokus pada pendidikan yang sedang dijalani. Namun saat liburan semester, dia memutuskan untuk terbang ke Jakarta dan menemui manajer yang sebelumnya memberikan tawaran menjadi aktor tersebut. Saat di Jakarta, Arya Saloka juga mengikuti kursus singkat bermain teater dan sejak itulah dia mulai jatuh cinta pada dunia akting. Pada tahun 2011, Arya Saloka mendapatkan peran di FTV Upik Abu Metropolitan, berlanjut ke FTV Cintaku untuk Davi dan Davin tahun 2012. Karirnya terus berlanjut ke dunia film dengan membintangi Malaikat Tanpa Sayap tahun 2012. Pada tahun 2013, selain bermain di FTV, Arya Saloka juga terjun di sinetron dengan membintangi sinetron Get Married The Series 2. Di tahun 2016, Arya Saloka membintangi Siapa Suruh Datang Jakarta. Dan pada tahun 2017, dia kembali ke dunia film dengan membintangi Night Bus 2017 dan juga membintangi sinetron populer, Bawang Merah Bawang Putih. Pada tahun 2018, Arya Saloka kembali terjun ke dunia film dengan membintangi film yang berjudul Menunggu Pagi. Soal asmara, pada tanggal 6 Agustus tahun 2017, Arya Saloka memutuskan untuk meminang kekasihnya yakni Putri N, dan tak lama selepas pernikahan Arya Saloka dan istrinya dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Ibrahim Jalal ad-Din Rumi.